Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di lantai 2 maupun yang ada di lantai 1 maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Selamat pagi semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Saya percaya hadirat Tuhan hadir dimanapun kita berada. Biarlah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 108 di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, bangsa-bangsa tunduklah, ketahuilah oleh-Mu, kasih-Mu itulah Allah, dari debu dan tanahlah Allah menjadikan kita. Setiap makhluk wajiblah memuji kebesarannya. Di pintu surga yang tinggi, penyanyi beribu lidah, kita pun ikut memuji, memenuhi hadirat-Nya. Kuasa dan kasih Allah meliputi alam dunia. Tegak teguhlah firman-Nya sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Khotbah dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ibadah di minggu keempat di bulan Mei sekaligus bulan misi Sinode GKMI, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya Sekarang dan menjadi selama-lamanya. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur nomor 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugarti yang pindah kita pada pagi ini. Dipersilakan Bu Priscilla. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Karin. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Saudari Ngamira pada tanggal 26 Mei.
Pada tanggal 27 Mei ada Ibu Emma Violen Manurung dan Saudara Daniel Kurniadi Hartono. Pada tanggal 28 Mei ada Ibu Marcella Saputra. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak akan diadakan hari ini pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Pengurusan izin tempat ibadah diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa gereja sedang mengurus surat izin tempat ibadah. Untuk itu, diperlukan dukungan jemaat dalam bentuk mengisi formulir pernyataan sebagai anggota jemaat yang disertai tanda tangan dan fotokopi KTP, serta mengisi lembaran konfirmasi sebagai pengguna tempat ibadah. Bagi jemaat yang telah membawa formulir, mohon bantuannya untuk mengumpulkan di sekretariat atau dapat menghubungi untuk diambil. Warta selanjutnya akan ditampilkan melalui video. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Saudari Karin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Andre Kencana dengan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 204, berkat padamu. Tuhanku, Engkau milikku yang tak mau ku tinggalkan, dan sepanjang hidup aku Kau tetap ku iringkan, berdekat padamu, berdekat sisimu. Ku mau
menjadi komitmen kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Selanjutnya akan doa syafaat akan dipimpin oleh Penatua Andre Kencana. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama, baik kami yang di gereja atau yang di rumah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan kelancaran jaringan internet di dalam tangan-Mu ya Bapa, agar jemaat yang di rumah dapat mengikuti ibadah tanpa kendala jaringan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan-persembahan yang kami berikan. Biarlah Engkau yang berkati persembahan-persembahan ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama dan kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mau memusatkan doa dan perhatian kami untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan, yaitu Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, Bapak Indarto, Bapak Hadi Sudarto, Bapak Sukisno dan Ibu Manurung, dan juga pemulihan Ibu Enita dari sakit Bell's palsinya. Dan secara keseluruhan kami mau mendoakan perekonomian jemaat agar seluruh kebutuhannya dapat tercukupi, dan kami berdoa agar iman jemaat senantiasa bertumbuh. Kami mau panjatkan doa kami untuk program, kegiatan, dan pelayanan gereja dan sinode yang mencakup persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang dan pembangunan kantor sinode GKMI. Berkati dan berikanlah hikmat untuk orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kedua proses tersebut, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk bangsa kami ya Bapa, kami mendoakan agar para pemimpin bangsa, pejabat, pemerintah, dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, agar mereka dapat memimpin negara dengan penuh rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami juga doakan bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak COVID-19, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonominya. Kiranya pandemi ini semakin mereda di semua daerah maupun di semua negara. Kami juga doakan agar proses vaksinasi booster yang masih terus diupayakan oleh pemerintah dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Kami serahkan proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan terhadap virus hepatitis akut pada anak, dan kiranya kami diberikan hikmat untuk terus patuh terhadap prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar sebisa mungkin kami terhindar dari virus COVID dan hepatitis akut tersebut. Kami juga mau serahkan proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga dapat mempercepat dan memperlancar perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa kami. Kami juga serahkan program pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan agar proses berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup doa syafaat ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selanjutnya saya kembalikan ke Penatua Priscilla. Terima kasih Penatua Andre Kencana. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan doa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Antonia. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 54. Kita tahu bahwa kita adalah tema pada pagi hari ini terpilih menjadi pemberita karya ilahi. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kita biarlah menjalankan amanat Tuhan, yaitu kita mau memberitakan kasih Tuhan kepada siapapun dengan terus menjalankan hidup yang selalu bercahaya, baik itu di rumah,
di luar rumah, bagi anak-anak yang mungkin sekolah, bagi kita yang bekerja, biarlah kita selalu memancarkan cahaya yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, supaya nama Tuhan dikenal melalui kehidupan kita, karena kita selalu mau bercahaya bagi orang lain. Kita akan menyanyikan pujian Yesus mau kami percaya. 1 nomor 54. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi, satu kepada lain, dan bergeraklah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Saya persilakan Saudari Antonia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Pak Edi yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah apa yang Pak Edi sampaikan bisa kami mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya serahkan kepada Pendeta EDSS untuk memberitakan firman Tuhan.
Terima kasih untuk Antonia yang sudah memimpin kita di dalam doa firman, sekaligus juga membacakan firman bagi kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini adalah minggu keempat di dalam bulan misi sudah GKMI. Minggu yang lalu, minggu ketiga, disampaikan oleh Pak Anton. Sangat baik Pak Anton menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah ini juga menjadi kebangkitan bagi kita semua. Ada banyak orang awam yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini. Ya, saya senang sekali karena hasilnya bagus. Sekali lagi Pak Anton nggak ada di sini. Terima kasih Pak Anton, dan kita semua terima kasih sudah menyampaikan firman dengan sangat bagus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini adalah tema yang keempat, terpilih menjadi pemberita karya ilahi. Sesuatu pemberitaan firman Tuhan yang tidak mudah tentunya. Terpilih menjadi pemberita karya ilahi. Seperti apa? Yaitu firmannya, saya sudah ada slide-nya, sudah siapkan, sudah tidak dibaca oleh Antonia ya. Nanti bisa dilihat, 1 Petrus 2 ayat 9. Saya pernah mendengar kabar, dan saya juga pelajari, ketika kita berada di luar negeri, kemudian kita naik pesawat Indonesia, sebetulnya kita sudah berada di Indonesia. Nah, itulah hukum yang ada di pesawat-pesawat gitu, dihukum kepesawatan. Misalnya kita di Amerika, kita naik Garuda Indonesia. Ketika kita naik pesawat Garuda Indonesia, di situ kita sudah berada di Indonesia. Juga di negara-negara lain. Posisinya pesawat masih ada di luar negeri, tapi begitu kita masuk ke dalam pesawat, kita sudah ada di teritorial Indonesia. Jadi itulah keunikan dari yang ada di pesawat ya. Meskipun kita di luar negeri, tetapi kita menjadi di Indonesia. Mungkin kalau kita sekarang punya L300, kita ada di Kudus, orang yang masuk ke situ itu ada di teritorial GKI Pengharapan. Kira-kira seperti itulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah ketika kita memahami batas-batas negara, dan disitulah pentingnya duta besar yang ada di negara-negara lain. Kita punya duta besar, dan itu kita berikan, kita tugaskan ke negara-negara lain. Di tempat dia tinggal, di situ disepakati bahwasanya dimanapun duta besar Indonesia tinggal di negara manapun, dia berada di wilayah Indonesia. Itu pentingnya. Jadi kalau sekarang ada duta besar di negara lain, di Indonesia, di Jakarta, di situ menjadi wilayah negara tersebut. Jadi unik gitu ya, ini memang spesial. Nah, ketika mencari atau bagaimana sih menjadi seorang duta besar, tentunya tidak mudah. Ada proses-proses, ada kualifikasi yang harus dilewati. Saya ini ada mencatat dari situs Vokasia, setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, persyaratan menjadi duta besar itu apa? Mengenal baik wilayah yang menjadi tempatnya bertugas. Jadi misalnya seorang duta besar mau ditugaskan di Singapura, dia harus mengerti Singapura itu seperti apa seluk-beluknya, supaya dia mengerti persis ketika dia ditempatkan di wilayah itu, dia mengerti dan dia bertugas dengan baik. Kemudian dia harus mengenal bangsanya sendiri. Itu juga enggak kalah penting. Jadi ketika dia diutus ke negara lain, dia harus mengerti dan menguasai persis, mengenal baik siapa yang mengutus dia. Dan kemudian berikutnya, memiliki inisiatif yang tinggi. Ya, ini kualifikasi personal yang tadi tentang kewilayahan, pengenalan tentang kewilayahan. Kemudian mampu menyelesaikan konflik antar bangsa. Jadi kalau ada sesuatu, ya dia harus mampu menyelesaikan konflik. Tentunya semua ada di dalam koridor atau di dalam perintah dari bangsa yang dia mengutus gitu, tapi dia harus mampu untuk menyelesaikan konflik. Kemudian lolos seleksi ditetapkan oleh lembaga negara yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tentunya ini tidak mudah menjadi seorang duta besar, tapi itulah duta besar yang diutus. Nah, berkaitan dengan duta besar, sebetulnya tidak semua orang punya kualifikasi sebagai duta besar. Harus melewati seperti itu. Jadi apa sih kepentingan negara itu mengutus negara besar, mengutus duta besar? Hanya satu kata mungkin saya menekan, tugas. Dan tugas itu mempresentasikan di mana dia berasal, dan dia harus menguasai medan di mana dia akan ditempatkan, dan semuanya berkaitan dengan tugas atau tugas negara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Petrus. Ini adalah satu presentasi dari kerajaan Allah yang ada di dunia. Ini disampaikan oleh surat Petrus ini atau
Rasul Petrus. Petrus mempresentasikan bagaimana kerajaan Allah yang ada di dunia ini, yang menjadi bagian daripada setiap kita yang tinggal di dalamnya, meskipun kita di dunia ini, tetapi representasi dari kerajaan Allah, dan kita mengerjakan tugas-tugas sebagai orang-orang yang percaya di dunia ini, tugas sebagai warga kerajaan Allah. Kita semakin bingung lagi, loh kita akan tinggal di tempat kita masing-masing, bisa kita tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tetapi Pak Petrus mengingatkan kita semua bahwasannya kita sebagai warga kerajaan Allah mengerjakan tugas-tugas kerajaan Allah meskipun kita ada di dunia. Nah inilah yang penting Bapak sekalian. Jadi kata tugas itu mewakili surat Petrus, khususnya 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Nah berkaitan dengan tugas, tentunya tugas siapa? Kemudian apa saja kualifikasinya? Jadi tugas siapa? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tugas siapa, saya tegaskan bahwasannya tugas mewartakan atau juga menyampaikan tentang warga kerajaan Allah bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, bukan hanya tugas pendeta saja, atau para penatua atau para diaken saja, atau para aktivis gereja. Tidak. Tetapi tugas dari kerajaan Allah yang diberikan kepada kita adalah tugas kita semua. Perhatikan, ini adalah tugas kita semua. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi setiap orang yang mengaku percaya bahwasanya Tuhan adalah juru selamatnya, kita mendapat tugas itu. Jadi setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian perhatikan, tugasnya apa ya? Tugas untuk memberitakan karya ilahi. Dan itulah tugas kita. Tugas setiap orang percaya. Kita semakin bingung lagi, loh kenapa ya kita memberitakan karya ilahi sementara kita tinggal di bumi ini. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasannya Petrus menyampaikan surat ini kepada orang-orang Kristen di mana pesan itu dari dulu sampai sekarang bahkan selama-lamanya akan tetap relevan, Karena pesan itu didalui, kalau kita lihat bahwasanya pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8 itu nanti ada slide-nya juga. Petrus menulis perbedaan yang sangat kontras antara orang-orang yang menerima Kristus dan orang-orang yang menolak Kristus. Orang-orang yang menerima Kristus pasal 2 jadi 4 sampai 8 sebelum dari ayat 9 tadi dikatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu penjuru. Dan ini akan pesan yang akan terus selama-lamanya, tidak berhenti pada waktu itu saja, tetapi akan ada sampai sekarang dan akan selama-lamanya. Begitu juga orang yang menolak Kristus disebut dengan batu sandungan. Jadi kalau kita tidak melakukan menjadi pemberita karya ilahi ini, kita menjadi batu sandungan. Tapi sebaliknya kalau kita mempercayai bahwa Yesus adalah batu yang hidup atau batu penjuru itu, kita sedang melakukan tugas karya menjadi pemberita karya ilahi di dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian perhatikan, kasih yang bagian bawah itu 1 Petrus 2 ayat 8 itu ceritanya tentang yang tidak taat di bagian yang terakhir. Kemudian ayat 9 dimulai kalau kita baca tadi, tetapi kamulah, jadi dimulai dengan kata tetapi. Jadi kalau kita bicara tetapi itu adalah kontras. Ayat 8 yang tidak taat, kemudian tetapi. Nah, apa yang tidak taat berarti harusnya yang taat, bukan? Nah, kita sedang berbicara kepada pemberita karya ilahi yang taat. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 itu lengkapnya ada di situ semua. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi menjadi pemberita karya ilahi bukan hal yang mudah bagi setiap kita, tapi kita diingatkan dan kita diperhadapkan pada satu pilihan, sebetulnya bukan pilihan, kita dipaksa, kita mau taat atau tidak taat. Kalau tidak taat kita menjadi batu sandungan, tentunya kita tidak mau.
Tapi ayat 9 dimulai dengan kata tapi. Kita adalah orang-orang yang taat untuk menjadi pemberita karya ilahi di dunia ini. Nah, bagaimana sih kita melakukan atau menjadi pemberita karya ilahi? Tentunya kita bisa mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang biasa, saya susah sekali untuk memberitakan karya ilahi ini. Bagat kita, karena kita bukan siapa-siapa, ya udahlah, saya tidak memberitakan karya ilahi. Tetapi ada bagian yang perlu kita ingat, bahwasanya menjadi pemberita karya ilahi, kita harus mengatakan ini adalah tugas yang penting dan genting. Bahkan kalau bisa mengatakan tugas yang maha penting dan maha genting. Tapi itu agak salah lebih-lebihkan gitu ya. Tapi tugas yang penting dan genting itu menjadi pemahaman kita bersama, bahwa tugas dan karya ilahi itu menjadi pemberita itu adalah tugas yang penting dan genting bagi setiap kita. Dalam matriks manajemen waktu itu ada tugas yang dikasih 4 matrik ya. Penting, genting, kemudian genting, tidak genting, kemudian penting, tidak penting. Jadi kalau penting tapi tidak genting, itu olahraga kan penting, tapi kan enggak genting. Rekreasi itu penting, tapi enggak genting. Jadi penting tapi enggak genting. Sebaliknya juga genting tapi enggak penting. Genting itu apa? Kita terima telepon, aduh ini telepon bunyi nih. Terima apa enggak nih? Kemudian kita terima, ternyata beritanya enggak penting. Gitu ya, ada interupsi lewat telepon. Itu genting tapi enggak penting. Atau tidak genting dan tidak penting. Jadi terlalu banyak ngobrol, buang-buang waktu aja, itu enggak penting, enggak genting lah, kita ngerti. Nah, yang penting dan genting itu apa? Ya sakit kritis, tiba-tiba sakit dan harus ditangani, itu penting dan genting. Kemudian ujian besok, hari ini kita siapkan baik-baik gitu kan, itu penting dan genting. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas menjadi pemberita karya ilahi adalah tugas yang penting dan genting. Bahkan boleh saya mengatakan tugas yang maha penting dan genting. Sekarang harus dilakukan dan segera sifatnya, itulah penting dan genting. Dalam minggu ini saya bersyukur dapat kesempatan untuk medical check up gratis gitu ya, karena ada MCU medical check up gratis itu untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Saya termasuk salah satu dalamnya. Jadi hari Rabu kemarin saya medical check up, deg-degan juga gitu ya. Medical check up nanti hasilnya bagaimana. Dan puji Tuhan hari Jumat kemarin sudah saya ambil dan hasilnya bagus semua. Nggak ada yang nggak bagus kecuali satu. Jadi ini bahasa hiperbola juga ya. Bagus semua kecuali kolesterol naik 2%. Dari sini 200 jadi 204. Tapi katanya itu kecil gitu ya, 204 ya. Ya tetap hati-hati juga karena saya suka makan yang curang gitu, jangan ditiru ya. Jadi tugasnya adalah menurunkan kolesterol yang lebih 4% nih. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya bersyukur, kenapa? Kita melewati masa COVID yang tidak sebentar, ada 2 tahun. Dan sekarang pun kita baru saja mendapat kebebasan. Kita kalau di luar boleh tidak bermasker gitu kan. Tapi kalau kita di dalam ruangan kita ada bermasker, makanya di ruang ibadah ini kita tetap bermasker, kita patuhi protokol kesehatan. Nah, apa sih hubungannya? COVID, mau tidak mau, kita semua itu menjadi orang pilihan. Yang terpilih, yang dikasih Tuhan, dipanggil pulang, terpilih. Begitu juga kita yang masih tinggal di dunia ini, kita terpilih untuk melakukan tugas pemberita karya ilahi ini. Tapi saya perlu ingatkan bahwasannya kita mengenal ada long COVID. Setiap kita yang pernah kena COVID, kita perlu berhati-hati. Barangkali paru-paru kita tidak sebagus sebelum kita kena COVID. Nah, kalau kita menyadari hal ini, betapa pentingnya kesehatan, dan kita nggak tahu kapan usia manusia atau kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Betapa penting dan gentingnya kita memberitakan karya ilahi. Kita tidak pernah mengerti COVID tiba-tiba datang dan mungkin juga merenggut orang-orang yang kita kasihi.
Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang dipanggilnya. Tapi bukan tidak mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi kita dengan memberi kesempatan kita tinggal di dunia. Tetapi bukan hanya sekedar kita tinggal di dunia. Kita harus menjadi pemberita karya ilahi dalam hal penting dan genting ini. Kita tidak bisa, besok aja kita memberitakan firman Tuhan. Besok aja saya bersaksi, besok saja berusaha. Tidak. Menjadi pemberita karya ilahi adalah penting dan genting. Ingat, penting dan genting. Jadi anggaplah itu sakit kritis, besok ujian dan harus kita mau tidak mau harus menghadapinya, dan itulah penting dan genting. Bukan penting tidak genting, atau genting tidak penting, atau apalagi tidak penting tidak genting, bukan, tapi penting dan genting. Kita mulai belajar bersama-sama ya tentang metrik manajemen waktu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, menjadi pemberita ilahi adalah penting dan genting sifatnya. Kita tidak bisa menahan waktu sebentar pun ketika kita menunda. Artinya kita mengabaikan daripada sifat penting dan genting menjadi pemberita karya ilahi. Ketika COVID melanda, tadi ada long COVID, mungkin kita kena COVID, tapi long COVID juga lagi diselidiki terus apakah nanti dampaknya seperti apa, kita tidak mengerti. Tapi sadar tidak sadar, ada penurunan kualitas dari paru-paru kita yang sudah pernah kita kena COVID. Bukan menakut-nakuti, tapi itulah yang realitas yang terjadi. Ketika kita sadar ada penurunan kualitas, jadi juga mungkin juga berkaitan dengan usia kita juga. Ketika kita sadar di situ, apakah kita tetap berdiam saja? Tidak. Masih banyak orang yang perlu akan pemberitaan firman Tuhan. Kita sebagai gereja tidak bisa juga kita tetap berdiam dan menikmati yang ada di gereja ini saja. Tapi mari kita bersama-sama memikirkan keluasan atau pelebaran kerajaan Allah. Bukan hanya di Kelapa Gading saja. Tapi mari kita berpikir, saya sudah menyusun atau membuat skema atau pada data-data yang ada. Kita masih berpeluang untuk ke Jakarta Utara di bagian barat atau ke Bekasi masih bisa juga. Dan mari kita kerjakan bersama-sama menjadi pemberita karya ilahi dalam konteks penting dan genting ini. Tidak bisa kita tunda lagi, tapi mari kita bersama-sama. Ini menjadikan kalau kita tidak melakukannya ada sesuatu yang lewat, dan saya harap kita tidak menyesal. Kenapa kita enggak dulu-dulu ya kita mengerjakan pemberita sebagai pemberita karya ilahi dan kita menyesal. Ingat, kita dalam penting dan genting ini tetap dalam satu pengertian. Kita punya kualitas, kita punya kualifikasi. Kita mengenal Kristus, kita mengenal iman percaya kita, dan kita mengenal siapa yang kita layani, di mana kita melayani. Maka dengan demikian menjadi hal yang sangat bagus bagi setiap kita. Kalau minggu lalu Pak Anton berkhotbah, memang menjadi satu bagian yang sudah kita tetapkan di dalam kemajelisan ini. Kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang awam. Saya belajar sejarah gereja GKMI. Banyak orang awam yang melayani Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, tetapi mereka bahkan bisa dikatakan ada yang lebih pendeta daripada pendeta itu sendiri, tanpa harus memegang atau menjabat sebagai pendeta. Mungkin di kesempatan yang lalu saya pernah sampaikan, bukan kebetulan ya, tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua dari ketua majelis kita, Ibu Priscilla Sugiarti, Bapak Si Kokin, betul ya Bu ya, tidak pendeta, tetapi dia berkhotbah di mana-mana, menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga kita punya di sini Bapak Dhani pribadi yang tidak pernah mengenal lelah untuk memberitakan firman Tuhan. Dari bicara-bicara, hampir tiap minggu katanya Pak Dhani pergi ke Sukabumi memberikan beritakan firman Tuhan. Wow, itu sesuatu banget bukan? Apakah kita mengatakan ya udah itu tugasnya Pak Sikokin
Oh, itu tugasnya Pak Dhani pribadi. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu tugas kita bersama. Kita mungkin tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Ayo mari kita belajar. Tetapi fokusnya bukan hanya tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sikap hidup kita, kualitas hidup kita. Untuk kita nyatakan bahwa kita adalah pemberita karya ilahi. Melalui kehidupan kita orang menilai, melalui upaya kita orang akan melihat bahwasanya ada upaya sungguh-sungguh yang dikerjakan oleh gereja kita dan kita secara pribadi. Kita tidak bisa berdiam saja, tapi mari kita terus bergerak dan bergerak untuk menjadi pemberita karya ilahi. Dan gereja kita sedang ke sana. Bukan berarti sekarang kita sedang, ini bukan penting dan penting. Kita melihat ini penting dan penting, maka kita terus upayakan. Nanti dalam tahun ini rencana ada 4 orang, mungkin tahun depan lebih banyak lagi. Ada orang awam yang berkhotbah dengan penuh tanggung jawab menjalankan firman Tuhan di mimbar ini. Saya berharap ada kebangkitan juga dari kaum muda kita. Gereja kita tanpa kaum muda, namanya gereja yang menuju pada kematian. Tapi saya bangga, kita bangga ada anak-anak muda yang bergiat. Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube yang ada di gereja kita. Di Komsel, Youth, ada di KYTB, bagaimana anak-anak muda kita tuh jago-jago semua untuk menyampaikan materi-materi disampaikan. Saya menikmati anak-anak muda yang saya tidak pernah melatih, tapi mereka luar biasa. Ada peristiwa yang luar biasa. Juga dengan koper. Tidak pernah saya melatih, tetapi mereka hebat-hebat semuanya. Nah, inilah menjadi pemberita karya ilahi. Sekali lagi, ini dalam konteks memberitakan firman Tuhan sebagai semacam gereja pendeta. Tetapi banyak sekali, tidak harus menjadi orang yang memberitakan langsung firman Tuhan. Tetapi kita dengan sikap kita, dengan kelakuan kita bisa menjadi pemberita karya ilahi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tulisan Petrus ini, setidaknya kita memiliki 2 alasan penting. Mengapa setiap orang Kristen adalah orang yang dipilih untuk mewartakan karya ilahi. 2 alasan penting. Maka setiap orang Kristen adalah orang yang dipilih untuk mewartakan karya ilahi. Ingat, kita dipilih. Nah, yang pertama adalah identitas baru yang kita miliki. Identitas baru yang kita miliki. Jadi dari ayat 9a yang dibaca oleh saudari Antonia tadi, kita mendapatkan yang pertama adalah kita adalah bangsa yang terpilih. Perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Di dalam bahasanya adalah genos ekleton. Genos itu artinya ada hubungan darah, relasi biologis, dan sedangkan ekleton ada terpilih. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah anak-anak Tuhan. Disebut dengan anak Tuhan, ada relasi biologis di sana. Kita punya hubungan darah meskipun kita tidak dilahirkan oleh Tuhan. Tetapi kita mempunyai hubungan darah karena Tuhan menyebut kita adalah anak-anaknya. Dan disitulah kita menjadi orang yang terpilih. Kristus adalah batu penjuru yang terpilih, pasal 2 ayat 4 dan 6. Tetapi kita orang percaya adalah umat yang terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Identitas baru yang kita miliki adalah genos ekleton. Bangsa yang terpilih. Bukan main-main. Bangsa yang terpilih. Kalau bangsa terpilih, artinya ada bangsa yang tidak terpilih, bukan? Nah, kita disebut oleh firman Tuhan melalui surat Petrus ini, kita adalah bangsa yang terpilih. Dan itulah identitas baru kita. Dan mari kita lakukan tugas kita. Sekali lagi kata kuncinya adalah tugas. Kita melakukan tugas sebagai pemberita karya ilahi itu. Yang kedua, kita melihat bahwasannya bukan hanya bangsa yang terpilih. Oh sebentar, saya lihat kedua. Kenapa kita terpilih Bapak sekalian? Bukan karena kita hebat. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena fasilitasmu, ya terus bukan karena, dan bukan karena. Lagu itu ditulis dan dikarang oleh dosen saya yang ada di Malang. Ketika dia ada satu waktu, dia harusnya pelayanan, dan dia merasa saya itu orang hebat.
Saya itu orang hebat, karena memang dia orang hebat. Dan ketika dia pelayanan, kemudian terjadilah sesuatu bahwasannya mobilnya mogok, dan dia tidak bisa melayani di satu tempat. Dia merasa hebat, tetapi Tuhan menghentikan pelayanan itu. Dari situlah dia mengarang lagu ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kamu tuh pandai, bukan karena kamu tuh bisa melakukan segalanya, tapi Tuhan dapat menghentikan pelayananmu. Satu lagu yang ternyata sekarang menjadi luar biasa, kita kenal, banyak gereja-gereja mengenal lagu ini. Dimulai dari, boleh katakan, kesombongan diri, karena mampu melakukannya, tapi Tuhan menghentikannya. Kita diingatkan, kita terpilih, bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, ataupun bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi kita terpilih semata-mata karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Pernahkah kita berpikir, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kok kita ada di gereja, kok kita disebut sebagai anak-anak Tuhan? Saya pun tidak pernah berpikir, karena saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Mami dan papi saya bukan orang percaya. Tetapi ketika saya menggumuli hal itu, benar kata firman Tuhan, saya terpilih bukan karena saya hebat. Kalau saya hebat dulu kemudian terpilih, betapa sombongnya saya. Tapi ketika saya terpilih, saya bukan siapa-siapa. Saya ditemukan oleh Tuhan. Yang pernah saya sampaikan melalui satu bakpo yang diberikan pada saya. Jadi ingat GKMI, saya ingat bakpo gitu ya. Saya jalan bersama dengan adik angkat saya cari gereja waktu itu. Kemudian saya dipanggil oleh Ibu Esther, almarhum Ibu Esther Jaya, dipanggil, dan kemudian saya diberikan bakpo, dan sejak saat itu saya menjadi orang GKMI, bukan karena bakponya, tetapi karena saya rindu untuk bersekutu. Siapa yang membuat seperti itu? Tuhan. Saya masih kecil, tapi Tuhan temukan saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya melakukan perbuatan baik, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Kita dipilih semata-mata oleh anugerah Tuhan. Berbahagialah kita. Anugerah itu cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Karena anugerah itu dimulai dari kematian Tuhan Yesus. Dia menderita di kayu salib, memberikan anugerah yang besar bagi setiap kita. Betapa mahalnya darah Tuhan Yesus. Dan anugerah kita berasal dari situ. Anugerah itu gratis, tapi bukan murahan, bukan sembarangan. Berasal dari sesuatu yang mahal. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat 9. Mengingatkan kita semua. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini mengingatkan kita. Kita yang punya identitas baru, yang terpilih, bangsa yang terpilih, genos ekleton itu. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat bagian yang kedua, identitas baru yang kita miliki dalam ayat 9a. Saya bacakan ayat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Setelah bangsa yang terpilih, kita menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasanya imamat itu kuat sekali dalam Alkitab kita. Siapa yang disebut imamat? Orang-orang spesial, yaitu daripada suku Lewi. Orang-orang yang dipilih secara Tuhan secara khusus menjadi imam, disebut dengan imamat. Tetapi ini menjadi sesuatu yang istimewa, jadi identitas kita ketika menjadi imamat yang rajani. Orang Lewi tugasnya hanya melayani, tetapi identitas yang baru dimiliki oleh Petrus adalah imamat yang rajani, yang raja menjadi raja.
Ketika kita punya tugas sebagai pemberita Injil, lakukan pemberita Injil. Ketika kita menjadi tugas sebagai raja, lakukan tugas kita sebagai raja. Tetapi menjadi menarik ketika imam dan raja ini dilekatkan pada orang yang sama. Dan itulah kita menjadi imamat yang rajani. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang raja berusaha menjadi imam, Tuhan marah. Kita ingat Saul, Tuhan marah pada dia. Begitupun ketika seorang imam yang ingin menjadi raja, nggak bisa. Sejarah melakukan demikian, dan Tuhan tidak berkenan. Tetapi sekarang Petrus mengungkapkan kepada kita, identitas baru kita adalah imamat yang rajani. Yang dahulu tidak pernah dilekatkan pada satu orang yang sama, dan sekarang ada pada kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, tapi kita juga sebagai raja yang disampaikan oleh Petrus ini. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Identitas yang dilekatkan pada kita. Bangsa yang terpilih, Genos Ekleton, tetapi juga imamat yang rajani. Dan yang ketiga, bangsa yang kudus. Demikian firman Tuhan, bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus ini merujuk pada satu, kalau kudus itu dipisahkan daripada yang lain. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya punya identitas yang kuat, yaitu identitas daripada kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Kita dipisahkan, bukan secara fisik kita dipisahkan daripada dunia ini. Kita tetap tinggal di dunia ini, tapi kita dipisahkan identitas kita. Ketika orang melihat kita orang mengerti, oh siapa itu? Itu pengikut Kristus, oh itu anak Tuhan. Dan itulah bangsa yang kudus. Bangsa menunjuk bukan hanya satu orang saja, tetapi banyak orang. Dan itulah bangsa kita. Dan kalau tulisan mengatakan ketika kita bersama-sama mengaku Tuhan adalah juru selamat kita ada di tempat ini, kita adalah bangsa yang kudus, yang dikhususkan oleh Allah. Luar biasa sekali. Dan identitas yang terakhir cukup mengejutkan bagi saya. Tapi inilah kenyataannya. Umat kepunyaan Allah. Kita adalah bangsa terpilih, Genos Ekleton. Kita adalah imamat yang rajani. Kita bangsa yang kudus. Tunjuk pada diri kita. Tetapi yang terakhir, umat kepunyaan Allah. Wow. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Identitas ini bukan main-main. Kalau kita menjadi umat kepunyaan Allah, apa yang terjadi pada diri kita, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mengupayakan terbaik bagi setiap kita. Saya merasakan ketika saya punya anak. Anak itu merasa itu anak saya. Saya akan lakukan yang terbaik buat anak saya. Ya, kalau kita disadarkan, kita adalah umat kepunyaan Allah. Apapun akan dilakukan oleh Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan tidak ingin kita terpuruk, tapi Tuhan ingin yang terbaik diberikan bagi setiap kita. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, inilah identitas baru yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Hal yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita. Tapi kita lihat, bukan hanya identitas saja. Di bagian yang kedua, kita akan melihat tugas dalam identitas yang baru. Kita kan sudah mengerti siapa kita tadi. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, kita bagian yang kedua ini adalah tugas di dalam identitas baru kita. Ayat 9b, saya akan bacakan di firman Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya identitas kita itu seperti tidak berguna kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ya memang kita punya sebagai bangsa yang terpilih, umat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ya oke itu. Tetapi sepertinya akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak punya tugas khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Atau dibalik. Kita harus lakukan tugas itu. Sebagai bukti bahwa kita punya identitas yang baru itu. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu apa? Kita bisa bersaksi pada orang lain. Orang yang tidak bisa memberitakan firman Tuhan di mimbar ini, kita bisa bersaksi. Saya percaya bahwa setiap kita punya hal untuk disaksikan, minimal satu kepada orang lain. Bagaimana jalan hidup kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ada minimal ada satu cerita yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Bahkan saya boleh mengatakan banyak cerita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk kita bisa menyampaikan kesaksian kepada orang lain. Begitu juga saya mencatat pujian. Pujian kepada Allah ya, bukan pujian kepada diri kita sendiri. Tapi pujian kepada Allah. Ketika bisa memuji Tuhan, orang bisa mengerti, wah, kita sedang memberitakan perbuatan Allah yang besar. Betapa pentingnya ketika kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sekarang kan menjadi perlombaan buat gereja-gereja. Di setting demikian, di entertain demikian. Supaya kelihatan bagus semua. Oke, saya setuju juga. Tetapi bukan berarti ketika kita pujian cuma pakai piano saja, oh itu pujian yang tidak bagus. Tidak. Tapi kita ingat, pujian yang memberitakan perbuatan Allah yang besar. Pujian yang ditujukan kepada Allah. Saya bisa menikmati dengan alat musik apapun. Bahkan dipimpin oleh liturgos yang fales pun, saya bisa menikmati. Kenapa? Karena pujian saya naikkan tidak bergantung kepada alat musik, tidak bergantung pada orang yang memimpin. Tapi yang keluar dari pujian saya kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Simpel bukan? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita memuji Tuhan, pujian yang ditujukan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita mengerti identitas kita. Dan kita punya tugas di dalam identitas yang baru itu. Pertanyaannya bagi setiap kita. Sadarkah kita punya identitas baru? Dan maukah kita melakukannya? Nah, kalau melakukannya, ada slide yang berikutnya, kita tujukan untuk kemuliaan Allah. Tadi pujian kepada Allah. Tujuan itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana melakukannya? Surat Petrus sudah jelas sekali, melalui kesalehan. Pasal 2 ayat 12, tadi kan ayat 9 ayat 12. Kemudian pasal 3 ayat 1 dan 2. Melalui kesalehan untuk kemuliaan Allah. Melalui pelayanan, apapun pelayanan kita. Pasal 4 ayat 11, ini masih konteks dekat ya. Semua surat Petrus semua. Mulai ketekunan menjalani penderitaan. Pasal 4 ayat 14 dan 16. Wah, kok bisa ya? Ketika kita dalam penderitaan dan disebut ketekunan menjalani penderitaan. Kok itu untuk kemuliaan Allah? Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah kita ada di dalam penderitaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, ternyata tidak sesuai. Tetapi ketika kita terus bertekun, kalau katakan bertekun menjalani penderitaan, betapa kualitas hidup kita, kualitas iman kita
adalah kualitas iman berlian. Berlian ditaruh di lumpur, dia tetap berlian. Tinggal diberesin lumpurnya beres. Tetapi berlian tetap berlian dimanapun dia berada. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama memahami bagian ini. Bagaimana kita terpilih menjadi pemberita karya ilahi. Kita punya identitas baru. Kita melakukan tugas dari identitas baru ini. Saya ingin melihat Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat slide ini. Ada perubahan dari gelap menjadi terang. Pasal 2 ayat 9b yang kita baca tadi. Perubahan status dari bukan umat menjadi umat Allah. Pasal 2 ayat 10. Dan ini kita harus pahami. Kalau kita mengerti bukan dari gelap terbitlah terang, itu ada bukunya, bukan itu saja. Tetapi kita melihat siapa kita. Dulu sebelum diselamatkan, kita ada dalam kegelapan, tetapi kita sekarang menjadi terang. Dulu kita bukan umat, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Ketika kita melihat bagian ini, betapa luar biasanya Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita untuk melayani Dia. Kita yang terpilih menjadi umat Tuhan, kita tentunya tidak bisa berdiam diri saja. Tapi kita lakukan dengan segala upaya yang terbaik bagi kita. Keselamatan pribadi adalah karya Allah yang ajaib. Ajaib itu apa? Baik, indah, dan ajaib juga. Karya Allah yang ajaib. Ada kebaikan di sana, ada keindahan di sana, dan juga tentunya ajaib di sana. Ajaib. Kalau kita melihat keselamatan pribadi kita, tentu kita akan mengatakan Allah itu baik. Baik bagi setiap kita. Dan itu indah di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga, itu juga tetap ajaib. Kenapa ajaib? Dari gelap menjadi terang. Dari bukan umat menjadi umat Allah. Kembali kepada tugas kita. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan di dalam Kristus yang kita alami melalui perkataan dan perbuatan. Kita terus memberikan peluru-peluru yang banyak bagi setiap kita. Supaya kita mengerti bahwasanya tugas kita memberitakan keselamatan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan itu tidak boleh berhenti, terus-menerus kita lakukan. Kiranya kita mengerti. Kita terpilih, oke. Tapi ada tugas di sana. Mari kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita memberitakan bahwasanya kita sudah diselamatkan. Beritakan pada orang lain. Supaya orang lain diselamatkan. Buat saya, gereja yang berhasil. Bukan hanya gereja yang dipenuhi oleh orang-orang saja. Ya, itu salah satu keberhasilan dalam jumlah. Tapi gereja yang berhasil. Gereja yang terus-menerus memberitakan keselamatan kepada orang lain. Di bulan misi Sinode GKM ini, kiranya kita diingatkan. Kita semakin bergiat. Ingat tugas ini penting dan genting. Tidak bisa ditahan-tahan lagi. Dan mari kita kerjakan bersama-sama sebagai satu bangsa yang terpilih. Adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh firman-Mu Engkau ingatkan kami ya Tuhan. Siapa kami? Betapa luar biasanya. Ketika kami sadar siapa kami. Melalui Rasul Petrus kami diingatkan. Identitas baru kami. Yang bukan sembarangan. Tapi yang begitu luar biasanya. Tapi identitas kami mempunyai satu implikasi yang kuat. Tanggung jawab yang hebat. Bagaimana kami harus melakukan tugas pewartaan.
Injil Tuhan, berita keselamatan bagi semua orang. Kiranya melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, Tuhan memakai kami ya Tuhan. Kontrol semua apa menjadi perkataan dan perbuatan kami, sekaligus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu. Kami ingin ya Tuhan, menjadi pemberita-pemberita karya ilahi. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kami. Agar apa yang menjadi tugas bagi setiap kami tunaikan. Dan ketika kami kembali kepada Engkau, kami rindu, Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, Kau sudah mengerjakan tugas-tugasmu. Tinggallah bersamaku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Sungguh sangat memotivasi kita untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai umat pilihan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita yang tadinya dari gelap, kita dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Biarlah kita meresponi firman Tuhan ini. Kita mau siap diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, karena di luar sungguh tuaian sudah ada, tinggal kita harus siap untuk menuainya. Saya sungguh terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Saya juga ingin menyaksikan bagaimana Mbak Ati itu termasuk orang yang luar biasa di dalam bersaksi bagi keluarganya. Ketika dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan dari kepercayaan yang lama, dia tidak tinggal diam. Dia terus mengupayakan agar keluarganya bisa diselamatkan. Sungguh luar biasa. Dari bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya boleh percaya kepada Tuhan dengan ketekunannya memberitakan firman Tuhan kepada saudaranya. Biarlah kita juga tidak tinggal diam, saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Tuhan, dan juga di sekitar kita banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di lingkungan kerja kita, biarlah kita tidak tinggal diam. Kita mau mewartakan kasih Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan, yaitu menceritakan kasih Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasih keanugerahnya kepada kita. Ini aku, utuslah aku. PPR 2 nomor 523. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih kau, utus kau, ku akan menyertai-Mu. Lihatlah ladang sudah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan,
selanjutnya komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh pendeta DSS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.